Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Habibullah, NIM E 2019 1109, kelas Perbankan Syariah 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI untuk membahas makalah yang sudah saya buat, yaitu tentang keseimbangan umum AD dan AS. Langsung saja pembahasannya, yaitu pertama, pengertian agregat demand atau AD dan agregat supply atau AS. Agregat demand atau permintaan agregat adalah tingkat yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Agregat atau supply atau penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga, sedangkan pengeluaran agregat adalah menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Dari sifat-sifat permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS dapat disimpulkan bahwa analisis AD dan AS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat, pengeluaran agregat. 2. Analisis permintaan agregat atau penawaran agregat AD dan AS. Analisis AD dan AS merupakan model penentuan keseimbangan dengan menggunakan pemisahan harga dalam analisis AD dan AS. Penawaran agregat dibedakan atas 1. Penawaran agregat jangka pendek. 2. Penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka pendek, short run agregat supply atau SRAS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Kurva AS semakin tinggi tingkat kenaikannya berbentuk yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena itu, pergeseran dalam permintaan agregat mempengaruhi output dan keseimbangan kerja. Penawaran agregat jangka panjang, long run agregat supply atau LRAS. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat berwujud vertikal karena output ditentukan oleh jumlah model dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tetapi tidak mempengaruhi tingkat harga atau kesempatan kerja. Yang ketiga, kurva permintaan agregat atau AD. Definisi permintaan agregat didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang mempengaruhi hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian. 2. Sifat utama kurva. Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri ke atas, ke kanan, ke bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD menurun ke bawah disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. B. Tingkat harga, suku bunga, dan investasi. C. Tingkat harga, ekspor dan impor. Ekspor dan impor di suatu negara secara umum dapat dikatakan apabila apabila barang dalam suatu negara relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang, dan sebaliknya. Kedua, apabila barang-barang dalam suatu negara relatif
lebih mahal, ekspor akan merosot dan impor akan meningkat. Ketiga, kenaikan harga dan menurunkan ekspor neto, ekspor dikurangi atau impor. Keempat, pengurangan ekspor atau neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional dan lain-lain. Yang pembahasan keempat adalah kurva penawaran agregat atau AS. Definisi penawaran agregat atau AS adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional, nilai barang dan jasa yang akan diproduksi sektor perusahaan pada berbagai tingkatan kerja. Yang kedua, ciri-ciri kurva AS. 1. Pada ketika tingkat pengurangan masih tinggi, kurva AS relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap dikarenakan 1. Tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitas yang maksimum. 1. Tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitas yang optimum. 2. Upah masih relatif tetap. B. Dari titik B hingga C, yaitu titik garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya sebab pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. C. Sudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak. Sifat utama kurva penawaran agregat AS. Bentuknya yang melengkung ke atas berarti semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksinya. 2. Kurva Philip yang menawarkan ciri yang merupakan ciri perhitungan. 1. Tingkat kenaikan upah dan pengangguran. 2. Tingkat nilai dan tingkat pengangguran. Pembahasan kelima, keseimbangan permintaan penawaran agregat AD dan AS. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam AD dan AS dinamakan juga sebagai makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real dan tingkat harga umum ditentukan. Artinya, dalam analisis AD dan AS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangan. Penyebab perubahan keseimbangan: A. Efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak ditakuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional. B. Efek perubahan kurva AS. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan melibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sekian video dari saya Ibnu Habibullah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.